Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Oke, kita mulai saja. Tolong semua hidupkan videonya. Bapak mau foto? Ya, Bapak mau foto kehadiran. Jadi semua tolong hidupkan videonya. Ya. Ya, kalau bisa pasang muka manis ya, pasang muka manis, muka ganteng, senyuman terbaik yang dimiliki dipancarkan ya, dipancarkan supaya Bapak mau diraja untuk semua. Ya. Itu ada yang belum kasih video. Ibu Weli Peringmang, ya. Dia hanya kasih jadi pun sketsa, ya. Lagi bagaya dan sketsa baru dong. Ibu Weli, mana Ibu Weli pun muka? Oke, ya, Ibu Weli muncul, Bapak foto ulang ya. 1, 2, 3, senyum gantengnya dan cantiknya. Ulang, 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Salam semuanya. Selamat kita memasuki minggu kuliah Teologi Biblika sesuai dengan kalender akademik kita, yaitu minggu ke-6. Ya, minggu ke-6 akan lihat sejauh mana bisa kita lakukan untuk ujian. Nah, bisa melalui tes quiz per minggu video, atau juga bisa sekaligus. Jadi Bapak susun soal, atau bisa juga kita bertemu di kelas, tapi kayaknya agak susah ya. Biar kita online saja. Tetap TTS online atau melalui quiz-quiz yang nanti Bapak buat. Nah, berarti kalau melalui quiz, berarti masing-masing orang kembali pelajari video-video pembelajaran yang sudah diberikan, karena Bapak akan susun soal quiz dari video-video itu. Jadi kita akan melihat hari ini pemahaman tentang Yesus dari berbagai aspek dalam Alkitab. Baik Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru. Nah, bagaimana kira-kira gambaran tentang Yesus ini? Nah, mungkin kita akan melihat sosok Yesus. Kita kan sudah pelajari bagaimana Yesus dipahami dari segi iman, ya, tapi juga dari segi historis. Dan kita sudah pelajari bagaimana upaya-upaya penggalian terhadap Yesus historis itu dari berbagai aspek sudah dilakukan. Dan muncul apa yang disebut juga dengan 5 fase penyelidikan Yesus historis. Jadi hari ini kita mau melihat bagaimana Yesus historis itu dari sumber Kristen itu sendiri ya. Dari sumber kekristenan itu sendiri. Jadi sosok historis Yesus, orang Nazaret ini bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang kita mau coba lihat ya. Jadi agenda perkuliahan kita hari ini, Yesus orang Nazaret, siapa dia? Ya, siapa dia? Menyangkut nama Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana kita melihat kaitan dengan pengharapan Mesias Yahudi,
bagaimana kita lihat orang Yahudi menolak Yesus, lalu bagaimana kita melihat gambaran Injil Yohanes tentang Yesus, ya, tentang Yesus. Nah, ini yang akan menjadi agenda percakapan kita hari ini, ya. Nah, kita akan melihat satu-satu. Jadi bagaimana sosok Yesus orang Nazaret ini, ya. Bagaimana figur Yesus orang Nazaret ini dalam konstelasi berpikir dalam Alkitab, ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, siapa Yesus, ya? Kita lihat yang pertama. Nah, jadi Yesus orang Nazaret ini, ya, itu dalam bahasa Aram, ya, dalam bahasa Aram Yesua. Jadi dulu waktu zaman Yesus, bahasa Aram itu jadi bahasa umum, ya, selain daripada bahasa Yunani dalam Imperium Kekaisaran Romawi yang dipakai. Tapi Yesus juga dalam percakapan sehari-hari kadang-kadang memakai bahasa Arab. Sehingga kita lihat, ada yang beribut tuh. Sehingga kita lihat bahwa bahasa Arab ini jadi bahasa umum. Itu seperti kita di Kupang, bahasa Indonesia. Tunggu Bapak, ini mood semua saya. Oke, jadi ya. Jadi kita lihat di sini siapa Yesus orang Nazaret ini. Jadi kalau kita sekarang ya bahasa Kupang, zaman Yesus bahasa Aram. Jadi percakapan juga, ya, selain dari bahasa Ibrani dan juga selain dari bahasa Imperium Romawi waktu itu. Ya. Bahasa Yunani jadi bahasa tulisan PB, juga bahasa Latin, ya, bahasa Latin. Jadi Yesua dalam bahasa Aram, kemudian diyunanikan menjadi Yesus, ya. Yesus ini oleh ahli sejarawan Yahudi, Yosefus dan kawan-kawan, menulis bahwa Yesus dilahirkan tahun 4 sebelum Kristus. Jadi tahun 4 sebelum Kristus. Lahir di mana? Di Nazaret. Dan meninggal antara tahun 30 atau 31 di Yerusalem. Jadi Yesus dikenal sebagai seorang pengkhotbah keliling berkebangsaan Yahudi. Jadi seorang pengkhotbah keliling atau rabi Yahudi yang suka berkeliling untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah, atau lebih dikenal sebagai penafsir baru terhadap Taurat, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, dia baru tampil di depan umum itu, ya, secara terbuka sekitar tahun 28. Ya, sesudah Masehi itu.
pertama kali di daerah Galilea dan juga Yudea. Nanti menjelang beliau mau mati, baru dia pergi ke Yerusalem. 1-2 tahun sebelum meninggal dia pergi ke Yerusalem. Tapi awal penampilan itu di Galilea dan juga di Yudea. Nah, sosok Yesus ini juga tampil tidak lama dalam panggung sejarah dunia waktu itu. Beliau hanya berkarya 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun pelayanan saja. Dibanding dengan mungkin Ibu Weli lebih lama melayani GMI, tapi Yesus hanya 2-3 tahun. Dia ditangkap dengan berbagai tuduhan, lalu diputuskan bersalah melalui pengadilan maraton, ya, dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Dan itu pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, ini gambaran sosok Yesus orang Nazaret, ya. Yesus Nazarenus, ya. Yesus Nazarenus, artinya Yesus orang Nazaret. Nah, bagaimana dengan kita dapat gambaran sosok Yesus ini secara historis? Yaitu dari Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru ini kan dokumen iman, ya, dari jemaat Kristen mula-mula. Atau dalam bahasa filsuf, teolog, ahli hermeneutika modern, terkemuka modern, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, ya, bahwa Alkitab PB terutama adalah kumpulan kisah orang beriman. Jadi dia kumpulan kisah beriman atau dokumen iman dari jemaat Kristen mula-mula. Dan ini adalah sumber historis terpenting dalam penyelidikan Yesus historis. Ya. Nah, memang ada perdebatan-perdebatan lain dan kemudian ada usul-usulan baru bahwa PB bisa dijadikan sebagai sumber terpenting dan terutama, tapi juga ada sumber-sumber lain di luar PB yang bisa jadi rujukan, walaupun itu bukan sumber primer dalam penyelidikan Yesus historis. Ya. Nah, para murid oleh kesaksian Perjanjian Baru juga menanggapi sosok Yesus historis ini. Dan menurut TB, mereka ditugaskan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi sendiri maupun juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dan ajakan ini tentu disambut baik oleh para murid, ya, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana itu sebagai tonggak bahwa Allah berbicara ke dalam berbagai bahasa di dunia, bahasa ibu orang-orang percaya masing-masing. Jadi waktu pencurahan Roh Kudus, murid-murid bisa berbicara dalam bahasa Arab, bahasa Elam, bahasa Persia, berbagai bahasa, ya, di dunia. Dan ini menjadi satu tonggak awal berdirinya gereja, ya, peristiwa Pentakosta itu. Dan gereja akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Jadi memang di awal kekristenan ini para murid memang menjalankan tugas secara
secara sungguh-sungguh ya. Dan Petrus dan 12 rasul ya, rata-rata ya, itu mengabarkan Injil di Yerusalem. Jadi kekristenan awal itu ada dua. Kekristenan yang berpusat di Yerusalem, di mana dipimpin oleh 3 soko guru jemaat ya. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini 3 tokoh terpenting. Nah, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Yesus kemudian mentobatkan Paulus, yang semula Saulus penganiaya jemaat itu, ditobatkan dan dia juga menjadi murid Kristus. Dan kepada Paulus juga Tuhan mengaruniakan karunia dan kuasa, sehingga Paulus bisa mendapat tugas pekabaran Injil. Tapi tugas pekabaran Injil Paulus ini dijalankan bukan di Yerusalem, tapi di luar kota Yerusalem. Dan ada satu murid Yesus ya dari 12 rasul itu tertarik dengan upaya Paulus pekabaran Injil bagi orang-orang kafir. Karena bagi Barnabas kan Yesus sudah perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 itu, pergilah ke seluruh dunia. Jadi ide ini yang kemudian Barnabas sepakat mendampingi Paulus, lalu mereka mengabarkan Injil di Persia ya, di Persia, di Antioquia. Antioquia sebagai pusat ya kebudayaan dunia masa itu. Lalu selain dari Mesir ya, Persia, di Antioquia. Dan Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan dengan dikas Injil tanpa Taurat ya. Kalau di Yerusalem masih penekanan pada Taurat. Jadi bagi orang Yahudi yang mau masuk Kristen tetap disuruh untuk disunat ya. Disunat, dan itu mengikuti tata cara budaya Yahudi. Jadi tugas kemuridan itu dijalankan menurut budaya yang dianut oleh kebanyakan murid, oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, dan para murid yang lain. Ya. Jadi mereka masih meneruskan Taurat ya. Tentu nanti dengan penafsiran-penafsiran terbaru waktu itu. Nah, sementara Paulus dan Barnabas sudah mengabarkan Injil tanpa Taurat. Dan Paulus menulis banyak pemikiran tentang alasan dia kenapa mengajarkan Injil tanpa Taurat ya. Karena di berbagai tulisan dia bilang Taurat itu justru jadi beban, membelenggu. Dan kalau ada orang menyangka bahwa dengan menjalankan Taurat mereka diselamatkan, itu keliru sama sekali dan percuma. Kristus datang ke dalam dunia. Ya. Sehingga dia bilang orang selamat bukan karena lakukan Taurat atau melakukan perbuatan baik, tapi karena iman. Keselamatan adalah karunia dari Allah sendiri. Ya kita lihat nanti tugas para murid ini juga ditafsir menurut kondisi ya, kondisi dan konteks masing-masing. Memang nanti kemudian ada ketegangan, ada pertentangan. Misalnya kalau Ananda semua baca kisah para rasul ya, pasal 15 itu, nanti ada ketegangan antara dua gereja besar ini yang berpusat di Yerusalem dan yang berpusat di Antioquia. Jadi ada ketegangan muncul ya. Jadi si penulis Injil Lukas menulis bilang di kisah 15 itu, satu kali orang-orang dari Yerusalem ya, turun di Antioquia dan bilang, wah
Bosompung kekristenan ini tidak sah, ya. Kekristenan yang kalian praktekkan ini tidak sah. Ya. Maka hebohlah jemaat di Antioquia. Wah, mereka bingung. Berarti selama ini kita bergereja secara tidak sah. Nah, apalagi kan mereka datang dari Yerusalem. Jadi seolah-olah ini mereka membawa mandat dari para rasul, dari 3 suku guru jemaat. Jadi Lukas bilang ya itu jadi ketegangan besar waktu itu. Di kisah 15 itu. Dan sampai akhirnya ada perbantahan dan jemaatnya sudah. Kita berkata sepakat saja usul Paulus dan Barnabas juga didampingi oleh anak-anak muda ya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi ada Titus ya, ada Timotius, ada Markus juga ponaan dari Barnabas yang ikut serta dalam misi perjalanan ke Yerusalem untuk bertanya apa benar kekristenan yang mereka praktekkan itu tidak sah. Jadi perdebatan teologi atau juga kemudian muncul konsili yang pertama, sidang rasul yang pertama di Yerusalem tahun 49 ya. Oleh karena pelaksanaan tugas para murid ini sesuai dengan konteks masing-masing yang menimbulkan perdebatan teologis yang mendalam. Nah, kemudian menurut Lukas ya beruntung akhirnya ditemukan solusinya dan seterusnya. Nah itu tugas para murid ya yang dijalankan tapi walaupun ada ketegangan. Nah kita lihat yang berikut. Bagaimana posisi kesaksian para murid ini tentang Yesus. Bahwa mereka sepakat bahwa Yesus ini betul-betul Sang Mesias itu. Yang dijanjikan. Yesus ini adalah Kristus. Ya, bahasa Yunaninya. Mesias dalam bahasa Yunani Kristus. Yesus ini bukan manusia biasa. Dia orang Nazaret yang kita kenal, tapi dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Ini kesaksian para murid yang tegas, sekaligus juga sebagai apologi, juga sekaligus bantahan terhadap berbagai situasi sosial politik pada masa itu. Dengan pengakuan-pengakuan ini mereka mempertaruhkan nyawa, ya, nyawa sekaligus, ya, mempertaruhkan segalanya. Jadi kalau kita yang ucap sekarang Yesus Tuhan dalam gedung kebaktian tidak jadi masalah sekarang. Tapi di awal-awal kekristenan itu masalah besar. Kalau bilang Yesus anak Allah, itu sama dengan membuat Yesus menjadi saingan dari kaisar. Karena para kaisar juga disebut anak Allah. Para kaisar juga disebut Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Jadi ketika menyebut Yesus Tuhan dan Allah, anak Allah, maka itu jadi problem. Jadi pertaruhan nyawa, ya, pertaruhan nyawa. Dan bagaimana kita lihat juga perjalanan kekristenan ketika masa Kaisar Domitianus, ya, di tahun 90-an itu 7 jemaat di Asia yang seperti dilaporkan oleh penulis Wahyu Yohanes, ya, penulis Wahyu, itu 7 jemaat itu disiksa habis-habisan oleh sang Kaisar Domitianus karena memang orang Kristen bertolak pada pengakuan ini, kesaksian para murid, dan mereka konsekuen. Mereka tidak menerima orang lain sebagai Tuhan atau anak Allah, hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Jadi si penulis Wahyu juga dibuang ke Pulau Patmos, ya, banyak yang disiksa dan lain sebagainya. Tapi
dia menghibur mereka bahwa siapa yang setia dalam iman sampai akhir justru akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Dan keyakinan ini membuat kekristenan walaupun dihambat, ya, dipukul, tapi dia bertumbuh dan berkembang. Sehingga dari situ muncul agama baru di dunia, yaitu kekristenan. Jadi Yesus dari Nazaret ini tidak saja memiliki makna penting dalam kekristenan, tapi juga di luar kekristenan. Bahkan di kemudian hari, para kaisar Romawi malah juga turut ditobatkan. Dan Imperium Romawi adalah imperium Kristen, kekristenan. Dan itu berkuasa selama berabad-abad, ya. Dari Imperium Romawi nanti berpindah kepada Inggris, ya, Inggris yang menguasai dunia. Ya. Itu nenek moyang dari Ratu Elizabeth, ya. Itu yang memimpin dunia, ya, mereka Romawi, ya, berpindah kepada kekuasaan di Inggris yang menguasai dunia. Termasuk Amerika sendiri di bawah jajahan Inggris. Nah, para raja dari Inggris itu adalah keturunan Jerman juga. Masih keturunan dari Jerman. Jadi Ratu Elizabeth ini yang meninggal baru-baru itu punya silsilah kaitan dengan raja-raja di Jerman. Nah, Inggris yang berkuasa. Kemudian, ya, lama-kelamaan pengaruh Inggris berkurang, ya. Semua bangsa di dunia merdeka, termasuk Amerika juga menyatakan kemerdekaan dan lain sebagainya. Ramai-ramai merdeka, hanya sisa negara-negara persemakmuran, ya. Israel juga waktu itu dalam jajahan Inggris, ya, setelah Romawi berhenti, Inggris yang kuasai. Jadi perebutan kota Yerusalem itu sebetulnya ada dalam pengawasan Inggris. Ya, Inggris sepakat dibagi dua. Kota Yerusalem itu dibagi untuk yang Muslim dan juga yang Kristen, untuk sama-sama milik berbagai agama di dunia, ya, milik orang Yahudi, milik orang Kristen, milik orang Islam. Ya. Dia jadi kota bersejarah bagi berbagai agama di dunia. Tapi kekristenan dia menjadi satu agama yang besar, ya, bahkan terbesar di dunia sampai dengan saat ini, ya. Walaupun kekristenan itu sekarang kan sudah terbagi-bagi lagi dalam berbagai aliran dan denominasi, tapi kalau kekristenan secara umum, dia masih menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di dunia, ya, sampai dengan saat ini. Jadi kita lihat sosok Yesus orang Nazaret ini memiliki makna penting bukan saja dalam kekristenan, tapi juga di luar kekristenan itu sendiri. Nah, itu bagian yang pertama yang bisa kita lihat, ya. Kita juga lihat misalnya sosok nama Yesus, ya, tadi sudah, ya. Jadi secara ringkas tadi itu kan dari kata Yesus dari kata Latin, ya, bentuk Latin dari kata Yunani. Jadi Yesus bentuk Latin dari kata Yunani Yesus, ya. Dari bahasa Arab tadi itu Yesua atau Yesus. Ini nama laki-laki, nama seorang laki-laki dalam bahasa Ibrani, Jehoshua. Disingkat dalam bahasa Arab Yesus atau Yesua. Nah, apa artinya? Jadi kalau dikaitkan dengan kata singkatan dari Jeho, nama diri Allah, Yehova, ya. Jehovah, JHWH. Artinya menolong, ya.
menyelamatkan. Jadi Yesus itu artinya menolong. Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Yahweh yang menolong, Yahweh yang menyelamatkan. Jadi bisa dilihat di Matius 1:21 atau Kisah 4 atau 12. Di Yesua atau Yesus artinya Allah adalah penolong, Allah adalah penyelamat, atau Tuhan adalah penyelamat, atau Tuhan adalah penolong. Mau kata benda atau kata kerja, Tuhan menolong, kata kerja, Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan penyelamat, atau Tuhan penolong. Nah, di beberapa bagian nama Yesus ini digantikan. Jadi para penulis PB tidak langsung menulis nama Yesus, tapi mereka mungkin merasa bahwa agak segan menulis langsung nama Yesus. Jadi diganti dengan nama lain. Misalnya dalam Lukas, bukan menyebut Yesus, tapi anak Yusuf. Ya, anak Yusuf. Atau anak Maria. Anak Maria. Atau ditambah dengan kata Nazaret. Yesus orang Nazaret. Untuk menekankan identitas asal dia. Ya. Dia berasal dari mana. Ya. Nah, jadi memang dalam kitab orang Yahudi, kitab Tanakh, ya, itu tidak disebut secara letterlek, ya, tidak ada itu. Namun dalam ungkapan tunas, ya, neser, itu bisa kita lihat dalam Yesaya 11 ayat 1. Jadi Yesus disebut sebagai tunas. Yesaya 11 ayat 1. Jadi Mesias yang nanti berasal dari keturunan Daud. Jadi di sini Yesus adalah ada dalam konstelasi sejarah keselamatan orang Yahudi. Dan dikaitkan dengan tokoh terkenal sepanjang abad, sepanjang masa, sampai sekarang juga, yaitu Raja Daud. Jadi Yesus itu dari silsilanya adalah keturunan Raja Daud. Nah, ini menjadi patokan, menjadi patokan. Nah, kita lihat bagaimana pemahaman Yesus dalam kekristenan. Nah, semua masih bisa lihat kok. Masih bisa lihat ini presentasi ya. Jadi kita lihat bagaimana pemahaman Yesus ini kemudian dalam kekristenan dia dilihat juga sebagai sosok politis. Juga dilihat sebagai sosok kultis. Juga dilihat sebagai sosok nabi profetis, ya. Jadi pemahaman Yesus dari segi politik, ya, kultis dan juga profetis. Dari segi politik, Yesus dianggap sebagai orang dengan membawa gerakan perubahan, gerakan-gerakan baru yang nampak berbeda dengan para rabi Yahudi pada masa dia. Apalagi murid-murid yang tergabung menjadi muridnya juga itu dari berbagai kepentingan. Misalnya ada orang Selot di situ yang selalu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi. Jadi secara politik mereka menganggap Yesus ini nanti adalah raja
yang nanti akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi. Maka murid-murid yang punya kepentingan ini selalu membawa kabar juga bahwa Yesus ini memang raja. Jadi makanya ada gelar yang kemudian diberikan Yesus Raja orang Yahudi. Ya, Pilatus dalam proses penyaliban Yesus itu dia taruh kata INRI, ya, INRI, ya, dalam bahasa Latin itu. Ya, 4 kata itu INRI itu bahasa Latin. Itu sebagai simbol bagi apa yang didengungkan orang selama ini tentang Yesus. Apa yang dipahami orang selama ini tentang Yesus, bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jadi walaupun kemudian nanti diprotes oleh para imam, maka protes, Pilatus, kenapa Anda taruh kata INRI di salib itu di atas kepala Yesus? Dia bukan raja kami. Siapa yang menganggap dia raja? Dia penghujat Allah. Tapi Pilatus dia bilang grapo, bahasa Yunani. Dia jawab dalam bahasa Yunani, grapo. Artinya apa yang sudah tertulis, ya, tertulislah. Artinya apa yang diputuskan, apa itu hukum. Jadi setidak orang bisa rubah. Saya penguasa wilayah. Grapo. Apa yang sudah ditulis, tertulis. Demikian. Jadi ditulislah INRI, ya, INRI. Itu singkatan dari Yesus, ya. N itu Nazarenus. Dan R itu Rex. Rex bahasa Latin artinya raja. Lalu I yang terakhir itu Iudaeum, ya, artinya orang Yahudi. Jadi Yesus Nazarenus Rex Iudaeum, ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Yesus sebagai tokoh politik, tokoh pendobrak, ya, dipahami dari segi itu. Tapi Yesus juga dipahami dari segi kultis, ya. Seorang yang menjalankan tugas-tugas keimaman. Jadi bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, ya. Itu sebetulnya dia menjalankan tugas seorang imam. Dan penulis BB misalnya seperti penulis surat Ibrani, Yesus bukan imam biasa. Yesus ini adalah imam besar orang Yahudi. Imam besar yang agung. Keagungannya melebihi imam besar orang Israel. Ya, karena si penulis Ibrani bilang begini, sederhana saja. Kenapa saya bilang dia imam besar? Menurut penulis Ibrani. Sederhana begini, karena kalau imam besar Yahudi, mereka pakai hewan kurban, mau lembu, kambing domba, burung merpati, itu sebagai media korban. Penghapusan dosa. Meminta Tuhan hapus dosa. Tapi Yesus gunakan dirinya sendiri sebagai korban untuk penghapus dosa. Maka layaklah Yesus disebut imam besar. Kalau imam besar pakai media lain, Yesus pakai media dirinya sendiri sebagai korban itu. Jadi Yesus sebagai apa dalam pemahaman kultis, ya. Tapi pada aspek yang lain Yesus juga berbeda dengan guru-guru Rabi Yahudi zaman itu, ya. Karena pengajaran Yesus ini pengajaran seorang nabi yang luar biasa. Nabi yang terlalu berani, ya, pada zamannya itu. Nabi yang susah dicari tandingannya pada masa itu, ya.
Artinya dari segi aspek historis atau dari aspek manapun susah dicari tandingan. Jadi kata-kata yang Yesus ucapkan itu kata-kata yang orang baik, orang Yahudi, Farisi atau orang Saduki, ya, orang Eseni, ya, dan berbagai-bagai partai-partai politik pada zaman itu semua takjub pada kata-kata Yesus. Dia seorang nabi yang luar biasa, ya. Nabi yang pengajarannya luar biasa karena apa? Dia menafsir Taurat secara baru. Ya, pengajaran tentang kasih, khotbahnya di bukit, ya, dan berbagai-bagai tempat. Ya. Ini yang susah dicari bandingnya. Ya. Keberanian Yesus juga luar biasa. Jadi orang mau menguji Yesus dari aspek apa saja susah. Jadi orang Saduki misalnya coba Yesus karena mereka tidak percaya kebangkitan kan. Lalu mereka bilang, kalau memang ada kebangkitan, coba lu jawab ketong dulu begini. Ada satu orang punya perempuan ini, dia punya suami. Lalu suaminya mati. Kemudian dia kawin lagi. Toh suami kedua juga mati lagi. Terus dia kawin lagi. Suami ketiga mati lagi. Terus seterusnya sampai suami ketujuh. Jadi kalau memang ada kebangkitan di akhir zaman, menurut Anda Yesus, ini perempuan kawin dengan laki-laki yang mana dari tujuh laki-laki itu di akhirat nanti, kalau ada kebangkitan? Kan pasti 7 laki-laki itu punya hak yang sama karena menikah secara resmi dengan perempuan. Nah, dong berhak punya itu mengawini dia. Ini jebakan sebetulnya, jebakan dari Yahudi untuk mau mengolok-olok Yesus bahwa mereka tidak percaya bangkitan. Jadi dengan jebak begitu Yesus terjebak. Ternyata tidak. Jadi Yesus menjawab apa adanya. Bahwa di surga itu tidak ada lagi kawin-mawin. Tidak ada lagi pikiran-pikiran kotor seperti bosom di bumi ini. Ya. Masih ada kawin-mawin, yaitu perempuan mau kawin dan siapa di surga tidak ada. Maka bungkamlah mulut dari para Saduki. Farisi coba lagi juga ya. Misalnya tentang bayar pajak dan lain sebagainya. Itu bisa kita baca itu dalam Injil-Injil. Tapi kehebatan Yesus ini luar biasa. Nabi, utusan Allah yang luar biasa. Nah ini bagaimana kita lihat pemahaman Yesus dari berbagai aspek dalam kekristenan ya, kekristenan bisa kita lihat itu kekristenan ada dalam kekristenan dan itu juga berpengaruh sampai dengan saat ini ya. Jadi dalam diri pendeta itu sebetulnya 3 aspek ini berperan ya yang dimainkan oleh Yesus. Karena pendeta di situ adalah dia pemimpin. Dia adalah tokoh ya, pemimpin organisasi. Ketua majelis jemaat dia pemimpin. Secara politik dia punya kuasa. Pemimpin. Dia diberi wewenang oleh majelis sinode untuk berkuasa di gereja dia. Nah, jadi pemimpin, ketua majelis di gereja yang dia layani. Itu dia sosok politis sebenarnya. Makanya banyak politisi yang suka gunakan pendeta juga untuk dapat dukungan suara kan. Itu jelas itu. Tapi pendeta juga adalah sosok politis, imam. Yang kalau ada orang mati nah dia kubur. Ya. Ada orang mau nikah ya dia berkati. Ada anak mau baptis ya dia baptis. Dan berbagai-bagai tugas imam lainnya. Tugas kultis lainnya. Tapi pendeta juga adalah nabi. Nah, dia adalah lidah dari Tuhan Allah. Ya, penyambung lidah Tuhan bagi umatnya. Nah, dia membawa suara pesan Tuhan bagi umatnya. Supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dia seorang nabi. Dalam diri pendeta itu
aspek-aspek ini juga berperan, ya, melanjutkan karya Yesus itu, ya, dalam berbagai-bagai aspek, ya, berbagai aspek. Nah, kita lihat juga bagaimana hubungan Yesus dengan Mesias, ya, hubungan Yesus dengan Mesias. Nah, masih bisa lihat kok ini Bapak punya tampilan ini, bisa ya? Yang tertangkap di layar definisi Mesias ya, bisa. Atau Bapak share ulang supaya bisa nampak dan sampai tidak di screen tidak nampak. Oke. Ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kaitan Yesus dengan Mesias, ya, dalam perjanjian lama itu. Jadi Yesus oleh para penulis PB adalah Mesias atau orang yang diurapi. Yesus ini adalah orang yang diurapi, yang dijanjikan itu dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita lihat pengharapan Mesias ini kan ada 3 toh. Pengharapan Mesias yang dalam hubungan dengan nabi, ya, dalam hubungan dengan imam, dalam hubungan dengan raja. Jadi ada Mesias kenabian, Mesias keimaman, dan Mesias kerajaan. Jadi kategori pengharapan Mesias Yahudi kan 3 tuh. Jadi ada kelompok orang Yahudi yang punya pengharapan Mesias kerajaan. Dan itu hampir rata-rata kebanyakan orang Yahudi menganggap itu. Jadi Mesias akan muncul dari turunan dari Raja Daud. Jadi itu istilahnya Mesias kerajaan. Mesias yang muncul dari keturunan Daud. Tapi juga ada kelompok para imam yang bilang bukan. Mesias bukan muncul dari raja. Karena Raja Daud super dosa. Dan seterusnya. Akan muncul dari imam. Jadi disebut Mesias keimaman. Jadi imam dari mana? Dari keturunan suku Lewi yang akan muncul sebagai Mesias. Jadi dalam benak sebagian orang Yahudi, nah itu Mesias keimaman. Dan ada kelompok lain lagi bilang bukan kerajaan atau keimaman, tapi muncul dari seorang nabi. Jadi Mesias itu akan nampak muncul kembali dalam diri sosok Nabi Elia. Jadi Elia yang dinantikan akan muncul kembali. Dan konstelasi pemahaman berpikir ini nanti tergambar ketika kemunculan dan pelayanan Yesus di Galilea, Yudea, dan juga di Yerusalem. Jadi murid-murid bertanya, siapa Yesus sebetulnya? Markus 8 misalnya. Jadi Yesus sendiri coba merangkum percakapan umum dalam masyarakat. Dia tanya, menurut kamu siapa beta? Ya, siapa saya? Markus 8 itu bilang. Terus Petrus dan kawan-kawan bilang, oh ini kamu ini adalah Elia yang muncul kembali. Pokoknya macam-macam pandangan lah. Nah, Yesus bilang kalau menurut bosong sendiri, itu kan tadi menurut orang-orang tuh. Menurut kamu sendiri siapa saya? Petrus bilang ya kamu adalah Mesias, Kristus, anak Allah yang dijanjikan itu. Jadi entah dalam kategori pengharapan Mesias kerajaan atau keimaman atau kenabian, tapi Petrus secara tegas menjawab Yesus ini adalah Mesias, utusan dari Allah untuk
penyelamatan dunia, ya, penyelamatan dunia. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana kaitan Yesus dengan Mesias dan pengharapan Mesias Yahudi. Nah, disinilah juga timbul perdebatan di kalangan orang Yahudi itu sendiri. Ya. Jadi orang Yahudi itu sendiri juga pada zaman Yesus ini jadi satu istilahnya apa ya, berita heboh dunia. Ini seperti berita vikarisasi yang bikin heboh gemit ya. Nah, bikin heboh dunia waktu itu, dunia gemit. Sekarang ini heboh. Nah, ketika Yesus dianggap sebagai Mesias, jadi berita yang luar biasa heboh. Dan ini membuat orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi orang Yahudi ini menolak Yesus ini sebagai Mesias dengan berbagai-bagai alasan. Ya. Jadi berbagai-bagai alasan mereka tolak sebagai Mesias. Ya. Tapi paling tidak bisa dirangkum atas tiga bagian. Jadi mengapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias itu? Yang pertama itu karena Mesias yang diharapkan orang Yahudi ini adalah tidak boleh mati. Karena Nabi Elia itu juga tidak pernah mati. Tapi terangkat ke surga hidup-hidup. Jadi kalau Yesus mati di salib, apalagi? Ya, itu berarti jelas kriteria Yesus sebagai Mesias tidak lolos. Jadi ditolak. Ya. Yesus ditolak sebagai Mesias. Yang kedua, kalau memang benar Yesus itu adalah Mesias dan mengaku sebagai keturunan Daud, maka dia harus membangun kembali kerajaan Daud, leluhurnya itu. Kerajaan dari sang Raja Daud. Karena memang sudah dinubuatkan. Ya. Dengan begitu baru dia bisa membuktikan dirinya sebagai Mesias. Nah, ini juga yang masih ada dalam benak para murid sebagian ya. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, menurut penulis Lukas di Kisah Rasul, beberapa murid sempat bertanya, Guru, ini bos semua jalan naik ke surga ini, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Nah, mereka bertanya, toh menjelang Yesus mau naik ke surga itu, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Artinya, kalau memang lu Mesias keturunan Daud, kapan Daud kerajaan ini segera dipulihkan? Tapi Yesus menjawab menurut penulis Lukas bahwa Yesus bilang, pergilah ke seluruh bangsa, seluruhnya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya si penulis mau bilang bahwa Yesus tidak mau mempersempit keselamatan itu hanya dengan pemulihan kerajaan Israel, pemulihan satu bangsa, tapi disuruh perintah mengabarkan Injil, maksudnya supaya banyak bangsa di dunia selain Israel yang turut juga diselamatkan. Jadi daripada kita mengurus satu bangsa untuk bagaimana dia merdeka dan dipulihkan, lebih baik kita memerdekakan segala bangsa untuk percaya kepada Injil kerajaan Allah dalam Kristus. Itu penulis Lukas ya mau katakan. Yesus tidak menjawab kepentingan satu bangsa, tapi Yesus mau memikirkan kepentingan keselamatan berbagai bangsa di dunia. Nah, ini jadi ciri, ya, jadi ciri. Jadi pemikiran kekristenan ini tidak cocok dengan pemikiran Yahudi.
Kalau kekristenan sudah lebih bersifat universal, tapi kalau Yahudi ya primordial, kepentingan suku bangsa sendiri yang diperjuangkan. Sehingga kalau begitu Yesus tidak memenuhi kriteria Mesias karena dia tidak pulihkan kerajaan Daud. Jadi ditolak. Yesus ditolak sebagai Mesias orang Yahudi. Dan ketiga, dalam benak orang Yahudi, kalau Yesus memang adalah Mesias atau orang yang diurapi, maka mestinya Tuhan Allah melindungi dia dari nasib buruk. Ya. Nasib buruk seperti apa ya? Mati di salib itu sesuatu yang buruk. Tidak mungkin Tuhan Allah membiarkan orang yang dipilih, orang yang diurapi itu mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Begitu tragis ya. Begitu menyakitkan. Jadi seorang Mesias yang disalibkan, apalagi penghukuman salib pada masa itu, penghukuman yang paling keji di dunia. Ya. Ini sesuatu dalam benak orang Yahudi tidak masuk akal. Tidak pantas ya Yesus ini kalau memang Mesias, kenapa Allah membiarkan dia diperlakukan seperti itu. Nah, jadi ini alasan benak orang Yahudi, dan bahkan sampai sekarang ini juga banyak orang Yahudi yang masih tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Yahudi tulen dong, Yahudi asli. Tapi banyak Yahudi yang sudah jadi Kristen juga. Ya. Jadi Kristen karena apa? Karena mendapat pemahaman dari para rasul. Para rasul. Jadi mereka ya berubah. Mengubah paradigma berpikir, mengubah pola pikir. Ya, mengubah pola pikir. Jadi bagaimana tanggapan para rasul terhadap penolakan ini bahwa Yesus adalah Mesias? Bagaimana tanggapan mereka? Jadi tanggapan para rasul, ya, para penulis Perjanjian Baru ini terhadap keraguan-keraguan Yesus sebagai Mesias ini mereka punya tekad yang sama, ya, punya pendapat yang umum yang sama. Dan kebanyakan juga disimpulkan oleh Paulus, ya. Pemikiran Paulus itu sudah menyimpulkan keseluruhan dari komitmen para penulis Perjanjian Baru. Jadi bagi Paulus, Yesus adalah Mesias dari Allah yang mati di kayu salib untuk penebusan dunia. Jadi kalau bagi orang Yahudi, ya, dalam benak orang Yahudi salib itu sesuatu yang hina, Paulus bilang justru di situ ada kekuatan dan hikmat Tuhan. Salib memiliki makna yang penting karena terletak hikmat dan kekuatan Allah. Ya. Jadi satu pembalikan cara berpikir yang luar biasa yang Paulus bangun, ya, teologi salib, ya, teologi salib, hikmat dan kekuatan Allah. Jadi justru melalui saliblah dosa manusia terhapus, melalui saliblah terjadi pendamaian antara Tuhan Allah dan manusia yang berdosa. Di situ menurut Paulus. Pendamaian itu terjadi. Pembenaran itu terjadi. Berdasarkan tindakan Allah, kasih karunia Allah. Jadi kita bisa lihat misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 22, ya. Di situ Paulus tegaskan, ya, bagi orang-orang non-Kristen atau bagi orang dari bangsa lain, peristiwa Mesias yang disalibkan nampak sebagai hal bodoh, ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak ada dalam benak orang Yahudi, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi orang beriman, orang Kristen,
salib adalah kekuatan dan hikmat dari Allah. Ini luar biasa, ya. Dan banyak penulis PB yang kemudian nanti mengutip Yesaya, kitab Nabi Yesaya khususnya tentang nubuatan-nubuatan hamba yang menderita, ya, ebed Yahweh. Misalnya dalam Yesaya 53, ya, 49 dan berbagai-bagai nyanyian ebed Yahweh itu, nyanyian hamba Tuhan, bahwa kalau dalam nubuat itu, ya, disiksa sampai habis-habisan, dia menanggung luka, menanggung derita yang luar biasa. Dia menanggung derita mengganti. Dia menderita bukan karena dia punya kesalahan, dosa, tapi justru dia menderita karena buatan pun dosa. Nah, ini kemudian dikutip oleh para penulis Injil bahwa Yesus mati ternyata untuk menggenapi nubuat dalam kitab Nabi Yesaya, khususnya nyanyian hamba Tuhan. Dia mati bagi kita. Dia rela menderita, rela sengsara, rela berkorban untuk menggantikan posisi kita. Yang seharusnya karena keberdosan kita dihukum, layak dihukum, tapi Kristus telah mengambil alih itu. Nah, ini tanggapan dari para penulis Perjanjian Baru, ya. Jadi jelas di sini bahwa apa yang ditekankan oleh para penulis PB, terutama juga Rasul Paulus, ya, ini menjadi cikal bakal bagi teologi, ya, mengubah paradigma tentang penderitaan Kristus, ya. Nah, satu hal yang menarik juga ternyata bahwa jauh sebelum dalam pemikiran kekristenan yang modern, moderat, yang tidak lagi primordial mementingkan satu suku, ternyata sebetulnya dalam perjanjian lama juga sudah ada konstelasi berpikir seperti itu, ya. Bahwa keselamatan ini ternyata memang Tuhan karuniakan kepada semua bangsa. Bahkan Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang kita bisa sangka-sangka bisa jadi Tuhan punya alat untuk keselamatan Israel itu sendiri. Jadi bahkan Mesias juga itu Tuhan ambil dari bangsa asing bisa. Jadi Yesaya sudah bilang itu, ya. Yesaya sudah bilang bahwa Mesias juga ternyata bisa diangkat dari bangsa-bangsa lain. Ya, misalnya Yesaya 45, ya, kalau kita baca itu si Kores, ya, si Raja Kores itu diangkat oleh Tuhan sebagai Mesias bagi Israel. Sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang Tuhan pegang tangannya, sebagai orang yang Tuhan lindungi dia, sebagai orang yang Tuhan menundukkan semua bangsa di muka bumi takluk di bawah kakinya, karena dia adalah Mesias, utusan dari Allah. Si Raja Kores, orang asing, ya. Jadi orang asing juga bisa jadi Mesias bagi Israel. Itu menurut Yesaya 45. Ya. Jelas itu dia bilang. Nah, di dalam era modern kita, ya, kalau Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu sudah berpikir non anti primordial, ya. Tuhan pakai bangsa lain jadi Mesias. Tuhan pakai bangsa lain jadi pemimpin. Apakah kita juga? Orang Timur pilih bangsa lain jadi pemimpin. Bagi bupati bagi mereka. Belum tentu. Tapi cara berpikir saya sudah dari dulu. Ribuan tahun lalu. Tuhan pilih Kores, orang asing, jadi pemimpin bagi orang Yahudi. Mesias bagi orang Yahudi. Raja bagi orang Yahudi. Nah, bagaimana percakapan Mesias dalam Perjanjian Baru, ya? Jadi percakapan tentang Mesias dalam Perjanjian Baru ini mau tidak mau berhubungan dengan
pengharapan Mesias Yahudi. Tadi yang sudah saya bilang itu ya. Jadi 3 kategori pengharapan Mesias Yahudi, Mesias kerajaan, Mesias kenabian, dan Mesias keimaman. Ya. Jadi kalau bagi orang Yahudi, kapan Mesias akan datang, ini merupakan pernyataan sentral. Dan sampai sekarang banyak, sebagian besar juga masih menanti. Dia belum datang. Kapan dia datang ya, kita masih menanti. Jadi ini karena menurut mereka, kalau Mesias datang berarti sudah ada perdamaian dalam dunia. Perdamaian bagi Israel, keselamatan bagi Israel. Lalu kerajaan Daud ya dipulihkan kembali. Jadi pernah digadang-gadang Donald Trump dianggap akan mewujudkan pembangunan Bait Allah ya, Yerusalem. Ya. Jadi dia dianggap akan memulihkan kerajaan Israel. Yang kedua, harapan kembali Bait Allah itu sudah dengan sendiri ya, tidak jadi. Nah, Babel selain pembangunan Bait Allah berarti juga adalah pembangunan kembali kerajaan Daud. Karena disitulah Mesias yang sejati yang dinantikan itu bisa terwujud. Nah, para penulis PB bilang tidak. Kita tidak sepakat dengan cara berpikir seperti itu, bahwa Mesias masih dinantikan, apalagi dengan mewujudkan hanya satu suku bangsa, kerajaan satu suku bangsa saja. Tidak. Karena Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, dan sifatnya tidak lagi primordial bagi satu bangsa sendiri, Israel saja, tapi Mesias bagi seluruh bangsa di dunia. Pemimpin bagi semua umat di seluruh dunia. Mesias bagi kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Nah, ini para penulis PB secara terang-terangan bilang ini. Ya. Jadi menolak ya, cara berpikir orang Yahudi. Ya. Nah, ini beberapa hal. Nah, juga mungkin kita lihat sedikit bagaimana misalnya dalam Injil, pemahaman tentang Yesus ini dalam Injil. Misalnya kita lihat dalam gambaran Injil Yohanes ya, gambaran Injil Yohanes. Oke. Jadi bagaimana gambaran Injil Yohanes tentang sosok Yesus orang Nazaret atau sosok Yesus sang Mesias itu. Nah, gambaran Injil Yohanes tentang Yesus ini, menurut Yohanes, Yesus ini adalah sosok manusia. Manusia sejati. Jadi realitas manusiawi Yesus menurut Injil Yohanes tidak boleh diragukan. Yesus adalah manusia sejati, realitas manusiawi yang tidak boleh diragukan. Cuma Yohanes juga mengingatkan para orang Kristen, para pembaca yang membaca Injilnya, kendati pun bahwa Yesus itu manusia, tapi dia juga pada saat yang sama adalah anak Allah. Anak Allah. Kalau manusia kan ada unsur keberdosaan, ada unsur dosa, nafsu, dan lain sebagainya. Tapi Yohanes mengingatkan, Yesus memang menjadi sama dengan manusia dalam segala hal.
cuma kecuali dosa. Jadi Yohanes mengingatkan para pembaca tentang bagaimana Yesus yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya, Allah sebagai Bapa. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 10, Yohanes 14, Yohanes 17, Yohanes 20, ya, penekanan Yesus yang anak Allah, ya, yang dekat dengan Bapa, Yesus yang penuh dengan kebenaran, ya, penuh dengan roh dan kebenaran. Itu menurut Yohanes. Jadi manusia, sifat manusiawi Yesus, ya, Yesus ya, tapi tidak mewarisi unsur-unsur keberdosaan manusia. Karena dia anak Allah yang maha tinggi. Nah, menurut Yohanes juga, dunia di mana Yesus berkarya, dunia itu sebagai panggung, pentas, semacam podium, panggung, podium, pentas dari karya-karya Yesus. Jadi dunia itu adalah pentas, panggung bagi karya-karya Yesus. Yesus tidak cari panggung, ya. Dia tidak cari panggung. Kalau ada orang yang cari tenar lewat kasus vikarisasi ini, dia cari tenar lalu komen-komen kasih salah ketua klasis, kasih salah ketua sinode, suruh ketua sinode pel lantai gereja, segala macam, ya. Dia cari tenar, bilang ketua ini gemit ini salah begini, segala orang sudah tampil dengan sok-sok jago-jago hebat-hebat, ya, gitu. Tidak cari panggung. Yesus tidak cari panggung, tapi menurut Yohanes memang panggung. Dunia ini adalah panggung, pentas karya Allah. Jadi sebagaimana di Mazmur 19 itu langit menceritakan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, maka dunia ini menceritakan kehebatan karya Kristus yang luar biasa. Ya. Jadi bagi Injil Yohanes, dunia adalah tempat atau panggung karya-karya dan tindakan-tindakan Yesus yang dinyatakan. Berbeda dengan para penulis Kristen lainnya, Injil Yohanes tidak menekankan bahwa Yesus telah datang kepada umatnya. Ya. Yesus tidak datang kepada umatnya Israel. Ya, Yesus tidak datang kepada umatnya Israel. Tetapi dia datang ke dalam dunia. Jadi Yesus bukan terang Israel, tapi terang dunia. Jadi ada istilah Designen, ya, dalam istilah Jerman itu Designen. Artinya Yesus datang ke dalam milik kepunyaannya. Kepunyaan yang dimaksud ini, Designen itu bukan Yahudi, orang-orang Yahudi, tapi Designen itu milik kepunyaan itu yaitu dunia atau seluruh orang beriman di seluruh dunia. Itu yang menjadi objek dari keselamatan Yesus. Nah, dunia dalam pandangan Yohanes berada dalam satu keadaan yang ambivalen, ya, ambivalen. Jadi Yohanes, Yesus, dunia ini sebagai panggung pentas karya Kristus, tapi dunia yang dimaksud ini juga ambivalen menurut Yohanes. Jadi pada satu sisi dunia adalah ciptaan Allah dan melalui Yesus, ya, dunia ini justru diciptakan oleh Kristus. Ya. Dia jadi pentas, tapi Kristus yang menciptakan. Kristus adalah logos yang sudah ada sejak dulu, ya. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi hierarki itu, ya, Yesus adalah awal. Nah. Oleh karena itu bagi Yohanes, dunia adalah objek juga dari kasih Allah. Pentas yang diciptakan sejak awal,
tapi juga objek dari kasih Allah. Objek keselamatan. Ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini maka Yesus dikaruniakan. Namun pada sisi yang lain, dunia juga oleh Yohanes ini jahat. Ya. Dunia yang penuh dengan dosa, banyak sisi-sisi negatif. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan kebohongan. Dunia yang penuh dengan kematian. Dunia yang penuh dengan ketidakbebasan. Nah, karena itu maka orang beriman harus mengacu kepada Kristus. Ya, barang siapa yang percaya pada Dia tidak binasa ya, dalam kegelapan dunia, tidak tersesat dalam kebohongan dunia, tidak mati dalam kejahatan dunia, tapi yang percaya diselamatkan. Nah, ini ambivalensi ya. Dunia baik pada satu sisi, tapi juga dunia jahat pada sisi yang lain. Karena itu satu-satunya yang bisa menolong itu percaya kepada Kristus. Yohanes 3:16 itu supaya bisa diselamatkan. Jadi ini yang menarik dari Injil Yohanes. Sehingga kalau kita lihat misalnya bagaimana ajaran kristologi dari Injil Yohanes tentang Yesus ini ya, tentang Yesus, maka menurut Yohanes melalui preeksistensinya ya, Yesus itu manusia dalam wujud realitas manusianya, tapi Yesus itu adalah Allah yang kekal. Yesus adalah firman Allah yang kekal yang telah datang ke dalam dunia. Ia datang dari Allah dan menjadi terang dunia. Yohanes 3:19. Itu dia katakan. Berbeda ya. Kalau dia manusia biasa, ya oke. Dia punya dosa, tapi dia dari Allah, firman Allah yang kekal, malah dia menjadi terang dari dunia. Nah, bagaimana sifat-sifat Allah dan bagaimana wujud dari Yesus sebagai terang dunia itu, maka Yohanes memberikan label ya, memberikan gelar kepada Yesus itu. Melalui gelar dan label itu muncul satu gambaran, predikat ya, artinya keterangan siapa Yesus. Nah, bahkan dalam Injil Yohanes juga semua gelar dalam Alkitab itu tentang Yesus itu ada dalam Injil Yohanes. Itu hebatnya Yohanes. Gelar-gelar Yesus ini hampir semua gelar dalam PB itu ditemukan dalam Injil Yohanes. Jadi Yesus sebagai anak itu di Yohanes 14. Yesus sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Anak tunggal Allah, Yohanes 1 ayat 18. Anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 9. Yesus sebagai anak manusia, Yohanes 1 ayat 21. Itu ada banyak teks itu. Yesus sebagai anak Allah, Yohanes 1 ayat 34, ya, 5 ayat 25 dan seterusnya. Atau dia yang diutus Allah. Ini gelar. Dia yang diutus Allah. Yohanes 3 ayat 2. Itu label, itu predikat tentang Yesus. Jadi bagaimana kita lihat, nanti akan kita lihat juga bagaimana pemahaman perjanjian baru, teks-teks perjanjian baru yang lain tentang Yesus. Kita akan lihat ya satu persatu. Tapi itu di sesi materi kuliah kita yang lain, ya di sesi materi kuliah kita yang lain. Oke, jadi
demikian nanti silakan Bapak beri kesempatan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, mau menanggapi, mau memberikan pikiran, mau memberikan komentar, atau ada dalam benak pikiran kepala. Silakan. Bapak beri kesempatan supaya berbicara. Nah, karena Bapak ada ya secara total. Oke, Adi Fransnak, silakan aktifkan mic-nya. Oke, silakan. Baik, Bapak. Saya ada dua hal. Yang pertama tentang tadi penjelasan Bapak tentang pemahaman Yesus politik, ya, dari orang Kristen atau orang Yahudi pada waktu itu, harapan mereka tentang Mesias politik yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, saya minta tanggapan Bapak tentang kondisi kita tentang mengenai gereja dan politik. Itu minta tanggapan Bapak, gereja dan politik. Bapak coba menjelaskan kepada kami, karena sekarang banyak penafsiran bagaimana gereja menanggapi politik. Apa gereja juga bisa terjun dalam dunia politik? Dalam hal ini politik praktis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, tentang Injil Yohanes. Kalau kita melihat bahwa ada ayat-ayat tertentu yang dalam tanda kutip itu mendatangkan salah tafsir. Misalnya ayat yang mengatakan bahwa Allah yang mengutus Yesus. Berarti ada subordinasi di situ, Bapak, bahwa yang mengutus itu lebih besar daripada yang diutus. Ya. Lalu ini ditafsirkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Tuhan Allah. Jadi saya minta penjelasan Bapak tentang hal ini, karena ini kadang menimbulkan semacam salah tafsir, keraguan-keraguan tentang keilahian Yesus, tentang ayat-ayat dalam Injil Yohanes yang bagi kami sendiri sulit untuk menjelaskan. Saya minta tanggapan Bapak. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama tentang bagaimana sikap gereja dalam politik, politik praktis. Kalau kita lihat, jadi kita harus bedakan dulu makna politik dalam arti yang awal, dalam arti yang sesungguhnya. Beda dengan makna politik dalam pemikiran kita sekarang, apalagi politik dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang dosa atau dianggap bukan urusan gereja. Nah, ini yang harus dijernihkan terlebih dahulu. Jadi kalau politik itu sendiri kan dari kata seni, jadi kata tekne itu kan seni untuk bagaimana mensejahterakan kota. Jadi politik itu dari dua patah kata, kota, upaya untuk mensejahterakan kota. Nah, bagaimana kota harus rakyat memilih para pemimpinnya. Dan ketika rakyat telah memilih pemimpinnya, itu sebetulnya rakyat berpolitik. Karena gereja juga bagian dari rakyat, maka mau tidak mau, gereja sebetulnya berpolitik dalam arti yang benar. Gereja mau sebagai anggota rakyat Indonesia, saya sebagai orang Kristen mau saya hidup sejahtera. Saya diatur oleh para pemimpin yang baik. Jadi gereja berpolitik. Jadi gereja mau supaya para pemimpin yang dipilih menjalankan tugasnya secara konsekuen untuk mendatangkan damai sejahtera bagi warganya.
Jadi ketika para pemimpin salah, maka gereja bersuara lagi. Kalian kami pilih untuk mensejahterakan, tapi ternyata tidak. Kalian korupsi. Turun, ganti pemimpin baru. Ya. Gereja memberi kritik. Nah, ini gereja juga berpolitik, tapi dalam arti yang benar. Karena demi kesejahteraan. Nah, di sini tujuan utama, dia tidak masuk dalam kelompok-kelompok partisan. Ya. Masuk di partai ini, partai itu, tapi dia memperjuangkan kepentingan rakyat secara umum. Bukan mempertimbangkan kepentingan partai. Nah, dari segi ideal juga, dari segi perjanjian baru misalnya, Paulus sudah memberi dasar bagaimana sikap gereja dalam politik. Itu misalnya dalam Roma pasal 13. Jadi Paulus bilang para pemimpin itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Adalah hamba-hamba Allah. Karena itu kita hormati mereka. Karena mereka dipilih oleh rakyat sama dengan dipilih oleh Allah. Ya. Vox Populi, Vox Dei. Ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi berarti ketika rakyat sudah memilih, itu sebenarnya Tuhan memilih para pemimpin. Jadi karena itu Paulus bilang mati. Karena mereka hormati karena apa? Karena mereka hamba Allah. Hamba Allah. Yang kedua, mereka mendatangkan kebaikan bagimu. Artinya tugas pemerintah di sini menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan kebaikan bagi masyarakatnya. Dia hamba Allah satu, dan dia menjalankan kebaikan bagi Allah. Dalam hal ini gereja tunduk dan hormat. Sikap politik gereja hormat pada pemerintah. Tapi sepanjang menurut Paulus dia berlaku sebagai hamba Allah. Sepanjang dia mendatangkan kebaikan bagi rakyat. Tapi kalau pemerintah yang berubah jadi hamba iblis, ya, hamba orang jahat, hamba dari para politisi busuk, tidak lagi mendatangkan kebaikan bagi rakyat, disinilah gereja melawan. Sikap politik gereja melawan. Berjuang untuk membaharui. Nah, sikap ini secara konsekuen dipraktikkan oleh gereja-gereja Protestan di Jerman. Jadi ketika Hitler berkuasa dan Hitler tidak lagi menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin yang dipilih rakyat, dipilih oleh Allah, tidak lagi menjalankan kebaikan bagi rakyat, tapi hanya kesengsaraan, membawa rakyat Jerman dalam perang dan lain sebagainya, membunuh banyak orang Yahudi, maka para pendeta, para gereja Protestan memprotes. Ya. Dietrich Bonhoeffer malah mempertaruhkan nyawanya juga. Ada Franz tahu kan Dietrich Bonhoeffer? Dia memimpin gerakan untuk menentang Hitler, bahkan merencanakan pembunuhan juga terhadap Hitler ya, dengan sikap yang sangat radikal ya. Terbongkar ya, akhirnya terbongkar sehingga Dietrich Bonhoeffer dipenjara karena sebelum Hitler dibunuh, orang kaki tangan Hitler sudah berhasil cium bau dan menangkap Dietrich Bonhoeffer, lalu dia dipenjara. Tapi sikap orang Jerman sampai sekarang itu, bahwa orang Jerman mendorong para pendetanya berpolitik. Karena politik punya tujuan mulia, yaitu tadi, untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan kota. Maka para pendeta sebagai pemimpin politik, ya, menjalankan tugas sebagai seorang politis, ya, bukan hanya imam dan nabi, tapi juga politik, ya, mereka harus berdiri di garda terdepan, memberi contoh dan teladan untuk bagaimana memperjuangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga banyak pendeta yang jadi pemimpin di Jerman, ya. Ada yang jadi presiden, Bundespresiden,
Itu Angela Merkel yang jadi kanselir Jerman 4 periode itu, ya. Sampai dia sangat tua, dia masih jadi kanselir itu, baru saja pensiun itu. Itu dia anak pendeta. Karena memang itu politik dalam arti yang positif. Ya. Nah, bagaimana sikap Gemit, ya? Sikap Gemit. Jadi Gemit sendiri sudah memutuskan sikap politik gereja secara tegas. Nah, artinya begini, bahwa oke, gereja memang sebetulnya gereja setiap hari itu gereja politik. Tapi para pendeta mau terjun dalam politik praktis, ini yang menjadi masalah. Karena di Indonesia ini kan ada banyak partai. Ada Golkar, ada PDIP, ada Nasdem, ada berbagai banyak partai lain. Nah, dalam jemaat itu sendiri di mana pendeta memimpin, itu ada banyak partai di situ. Jadi kalau pendetanya terjun jadi pemimpin partai atau masuk langsung dalam politik praktis, maka ini jadi satu kegaduhan yang luar biasa. Jadi orang penatua-penatua dari Partai Golkar pasti akan protes kalau pendeta mulai nyerempet untuk dari Nasdem akan protes kalau pendeta dukung Golkar, nah, dan sebagainya. Ini jadi masalah. Oke, bagi para pendeta yang mau terjun di dunia politik itu hak sebagai warga negara, dan memang secara hakiki itu gereja juga harus, panggilan gereja itu mensejahterakan kota, memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat, dan hak pendeta untuk terjun dalam politik seperti itu. Namun karena dia ada dalam posisi sebagai karyawan Gemit yang mendapat mandat dari Gemit, maka kalau dia mau terjun di politik praktis, mau menjadi pengurus partai atau maju sebagai anggota, dia cuti. Gemit kasih cuti dia 1 periode 4 tahun. Ada pergi jadi anggota dewan, mau calon bupati atau silakan, itu Anda punya. Karena memang tujuan gereja juga itu mensejahterakan kota. Dan Anda mau terjun untuk mensejahterakan kota, itu hak Anda dan memang tujuan mulia. Tapi supaya jangan menimbulkan kehebohan dan sakwa sangka perpecahan dalam jemaat, Anda mundur jadi pendeta untuk sementara, akan dikasih izin 1 periode. 4 tahun ya. Setelah 4 tahun berlalu, dan dia terpilih misalnya jadi anggota dewan, dia mau lanjut di periode kedua, Gemit kasih dia cuti final. Jadi dia dibebaskan atau dipensiunkan sebagai pendeta Gemit. Tapi kalau dia mau kembali jadi pendeta dan mundur dari dewan atau partai politik, Gemit menerima kembali dia jadi aktif kembali jadi pendeta. Jadi ketika dia terjun dalam dunia politik, tidak membawa nama dan jabatan pendeta atau lembaga kependetaan dalam dunia politik yang dia tekuni. Itu keputusan sidang Alor, ya, Sinode Alor 2007, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau Adi Frans mau terjun di dunia politik, silakan, mau jadi anggota dewan silakan. Tapi Alor bilang mundur dulu jadi pendeta, jadi nonaktif sementara, lalu jadi anggota dewan mewakili Fatukopa atau mana, silakan jadi dewan. Tapi hanya 1 periode 4 tahun. Setelah itu kembali sudah jadi pendeta kembali. Tapi kalau berlanjut terus ya kita kasih pensiun dini. Jadi beberapa teman itu pensiun dini yang muda-muda. Ada Bapak Pungkawan Kuliah, Pak Martin Malakosa, berdasarkan sidang Lorian, mereka dipensiunkan dini karena mau lanjut terus. Fransaan pensiun dini. Edi Manu, ya itu adik-adik dari Bapak doang, dia anggota Dewan di Rote pensiun dini, ya, dan berbagai contoh berbagai yang lain, ya.
Nah, beda dengan kalau dia pensiun baru mau jadi masuk di politik, ya. Itu beda. Jadi Sinoris ada urusan lagi karena memang dia bukan karyawan Gemit. Misalnya contoh Bapak Sam Niti, ya. Beliau jadi anggota dewan, masuk dalam pengurus Partai Golkar, jadi anggota dewan provinsi, ya. Karena beliau memang sudah pensiun. Ya, sudah pensiun. Sehingga beliau bebas karena dia tidak bawa nama jabatan pendeta. Oke, pendeta tidak secara terang-terangan dalam posisi sebagai seorang pendeta jemaat di jabatan tertentu. Karena dia sudah pensiun. Jadi memang lebih enak kita tunggu pensiun baru aktif ya, di politik daripada mundur lagi. Jadi begitu. Adik pendeta ini Frans, ya. Itu Bapak punya jawang. Nah, itu yang susah kalau kita berdebat dengan orang yang memang sudah ada pakai kacamata kuda, ya. Jadi kita berdebat dengan orang-orang yang itu kita buang waktu dan sia-sia. Ya. Jadi pemahaman terhadap teks-teks itu bukan dipahami secara sempit, secara letterlek. Ya. Karena Yesus memang dalam banyak hal dia bilang dia diutus dari Bapa, diutus oleh Allah. Dan tidak ada masalah di situ. Allah mengutus Kristus dalam dunia dalam rangka penyelamatan. Nah, bagaimana dia bisa ada dalam dunia kalau dia tidak diutus? Justru dia harus diutus ke dalam dunia dulu. Dia harus berinkarnasi. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Ya. Nah, ini memang bukan hanya di kalangan-kalangan non-Kristen, tapi memang di kalangan potong sendiri saja juga cara pemahaman kita yang bodoh. Ya. Pemahaman kita yang naif, ya, yang sempit, yang memahami kata demi kata itu secara parsial dan tidak utuh. Tidak dalam konteks. Nah, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan dunia kalau dia tidak diutus? Dan istilah diutus bukan berarti sesuatu yang rendah. Nah, itu sama seperti orang membedakan antara korban dan persembahan. Itu pembedaan yang tidak masuk akal juga. Bilang kalau korban itu lebih tinggi di pemakna daripada persembahan atau apalagi daripada sumbangan. Ya. Jadi kalau orang yang menyumbang ke orang lain itu orang lebih tinggi derajatnya daripada si penerima. Itu salah, cara pembedaan yang tidak tepat, pemaknaan istilah-istilah yang tidak tepat. Jadi Allah mengutus Kristus dalam posisi arti, yaitu dia supaya dia bisa menyelamatkan dunia. Dan bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia? Dia menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri. Jadi proses perendahan diri itu bagian dari utusan. Jadi makna kata istilah utusan di situ itu dimaknai sebagai kenosis. Dalam konteks kenosis. Dalam konteks perendahan diri Allah yang maha tinggi. Allah yang rela lahir di kandang yang hina dina. Menyamakan diri dengan orang berdosa. Supaya bisa menyelamatkan mereka. Nah itu. Allah yang bersedia hadir dalam pola pikir mereka. Supaya bisa berbicara dalam pola pikir mereka sebagai manusia. Kalau Allah tetap Allah dan tidak diutus, ya, setara dengan Allah sana, bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia? Jadi kita pahami teks ini dalam konteks secara utuh. Dan Paulus sudah bilang di Filipi pasal 2, ya.
Filipi pasal 2. Ia yang punya kesetaraan dengan Allah tidak mempertahankannya. Ya, tidak mempertahankannya. Tapi mengosongkan dirinya. Merendahkan dirinya. Untuk jadi sama dengan manusia. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib untuk penebusan manusia. Jadi tidak ada istilah subordinasi di situ. Karena kata utusan di situ dipahami dalam konteks perendahan diri. Allah yang merendahkan diri demi penyelamatan. Nah, kalau orang memahami seperti ini, konteks berpikir seperti ini, maka orang tidak menafsir secara naif, secara sempit, bahwa itu bagian dari subordinasi. Bukan. Tapi itu bagian dari memang cara Allah merendahkan diri. Jadi Yesus memahami dirinya sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan. Dia adalah Allah. Allah yang mengambil rupa dalam diri manusia. Begitu ya. Jadi dengan penjelasan ini kita bisa mengklirkan orang-orang yang salah memahami teologi Kristen, teologi perendahan diri Kristus ya. Bukan hanya istilah utusan, ada banyak utusan yang lain. Ya, apalagi bisa saya adalah anak ya, dan seterusnya. Itu anak kan berarti banyak hal yang dipersoalkan orang-orang non-Muslim atau orang-orang dari berbagai ajaran yang lain. Oke. Jadi demikian ya di France jawaban dari Bapak. Ya, jadi Paulus sudah menjawab itu ya. Paulus sudah menjawab perdebatan teologi semacam itu sejak dulu ya. Tahun yang lalu ya, ribuan tahun yang lalu Paulus sudah menjelaskan itu secara terang benderang. Yohanes juga sebetulnya menjelaskan ya bahwa posisi Yesus sebagai manusia dalam realitas manusia, tapi juga dia anak Allah ya, yang sudah ada bahkan dunia ini bagian dari ciptaan dia dan seterusnya. Dinamika ini yang bagaimana Yohanes misalnya menjelaskan kepada para pemikir Yunani pada zaman dia ya, termasuk para pemikir Gnostik juga pada zaman dia. Oke. Silakan ada lain lagi yang mau bertanya. Bapak persilakan. Oke. Suhu ada 33 derajat. Panas ya. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Oke ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Jadi nanti tolong pelajari video-video pembelajaran yang ada, termasuk yang hari ini punya nanti Bapak kirim ke link ya, link videonya Bapak kirim untuk dipelajari kembali. Lalu nanti Bapak akan buat quiz ya untuk sebagai nilai untuk ya kumpul nilai poin untuk ujian tes tengah atau tambah-tambah poin ya. Selain dari keaktifan di kelas dan absen kehadiran ya. Nah, karena kalau tidak ada lagi ya silakan satu orang pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kuliah kita hari ini ya. Silakan yang mau berdoa. Bapak beri kesempatan untuk kita berdoa lalu kita bubar ya, kita bubar mengakhiri kuliah kita ya, kuliah kita. Memang masih lagi 1 jam, tapi karena materi juga untuk hari ini sudah selesai, sudah habis dan tidak ada lagi juga yang bertanya, maka kita akhiri saja kuliah kita hari ini. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Saya Bapak. Ya, silakan Ibu Aji. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah,
yang boleh menuntun kami ada dalam perkuliahan sore ini. Kami belajar banyak hal dari materi hari ini. Kami dipertambah dan kiranya menolong kami untuk memahami lebih jauh apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Dan terima kasih karena Bapak Mes boleh Tuhan beri kekuatan untuk menolong kami lewat kekuatan menjalani kehidupan dalam berbagai peran yang Ia angkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua akan kembali melanjutkan tanggung jawab kami. Kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Ini doa kami, ampuni dosa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Ibu Anci ya. Tuhan Yesus berkati semua. Selamat ya, melayani sebagai pendeta di jemaat masing-masing. Selamat berpolitik juga ya dalam tujuan yang benar. Tidak berpolitik praktis, karena kalau praktis berarti mundur tahan jadi pendeta, lepas tahan jabatan. Tapi kalau berpolitik secara umum ya, memperjuangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, itu tugas hakiki dari gereja menurut Rasul Paulus. Tapi kalau mau berpolitik praktis, pedoman sidang sinode Alor 2007 jadi pegangan kita bersama. Baik, dah, salam.